siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Iya, semangat sekali ya pada siang hari ini. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 2:30 di les yang ketiga. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi kita pada pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, untuk anak-anak kami, siapa yang mau memimpin doanya? Tidak perlu Bapak tunjuk dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sudah, Pak. Terima kasih buat anak kami, Mami, yang sudah mau mewakili teman-temannya untuk berdoa. Oke, selanjutnya Bapak mengabsen dulu tingkat kehadiran anak-anak kami ya. Di sini Bapak sebutkan namanya supaya tunjuk tangan atau bersuara. Yang pertama Andreas. Hadir, Pak. Hadir, Catma. Pak. Ali. Ali ke belakang tadi, Pak. Belakangnya Magni. Hadir, Pak. Dongan. Hadir, Pak. Iman. Iman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Dwi. Hadir, Pak. Luciana. Hadir, Pak. Iya, terima kasih semua anak-anak kami hadir semua, tidak ada yang absen ya. Oke, Ya, Pak. untuk pertemuan kita ini, kita akan membahas pada pokok materi yaitu bab yang kedua tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini pada bab yang kedua ini, Bapak nanti akan menggunakan satu model pembelajaran yang belum pernah anak-anak kami ketahui. Kalau Bapak Ibu gurumu sudah tahu, udah banyak yang tahu ya. Tapi anak-anak kami masih ada, pasti belum ada yang tahu atau belum ada yang pernah mempraktekkan model pembelajaran yang akan Bapak lakukan, yang kita lakukan di dalam pembelajaran ini. Namanya model pembelajaran yang nanti kita lakukan di sini yaitu TGT. Ada yang tahu TGT anak-anak kami? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Baru Pak. dengar, Pak. Saya baru dengar, Pak. Iya, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, anak kami, model pembelajaran ini adalah hal yang terbaru. TGT ini adalah model pembelajaran Teams Games Turnamen. Di dalam belajar kita nanti akan melakukan suatu permainan. Apa tujuannya Bapak lakukan model ini? Yang pertama yaitu Bapak ingin melihat keseriusan dari anak-anak kami. Yang kedua keaktifan. Dan yang ketiga itu motivasi yang timbul nantinya dalam diri anak-anak kami. Dan yang paling penting, tujuannya di sini menggunakan TGT ini, Teams Games Turnamen ini, yaitu kerjasama. Kerjasama di setiap kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kembali. Tadi Bapak katakan pokok pembahasan yang pokoknya yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang menjadi tujuan pembelajaran untuk pokok pembahasan ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami interaksi sosial sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kehidupan sosial budaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian-pengertian mobilitas sosial. Yang ketiga, menganalisis ciri-ciri atau karakteristik mobilitas sosial. Yang keempat, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kelima, mengidentifikasi penyebaran mobilitas sosial. Yang selanjutnya, menganalisis pengaruh mobilitas sosial terhadap perubahan status sosial. Dan yang terakhir itu menganalisis dampak mobilitas sosial. Dari tujuan pembelajaran kita ini ada konsep yang
nanti kita harus kuasai. Ya, konsepnya seperti ini, di mana mobilitas yang kita bahas sesuai tadi tujuannya, ada pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuknya, faktor-faktor pendorong dan penghambatnya, terus saluran-saluran mobilitas sosialnya, serta dampak mobilitas sosial. Untuk dalam mempelajari materi ini, nanti Bapak melakukan teknik penilaian. Ya, teknik penilaiannya itu ya seperti tertulis. Ada nanti beberapa teknik penilaiannya itu penilaian tertulis, ada yang namanya pretest, terus ada yang namanya LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok, terus ada yang namanya kuis, terus ada yang namanya post-test di akhir pembelajaran kita nantinya. Nah, di mana pretest ini Bapak gunakan yaitu untuk membandingkan antara sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan model ini dan sesudah pembelajaran model. Oke. Untuk pretestnya bentuknya seperti ini, pilihan berganda, ada nanti sebanyak 10 soal. Ya. 10 soal yang akan Bapak bagikan sekarang sama anak-anak kami untuk dikerjakan. Ya. Sekarang duduk dulu yang bagus supaya Bapak bagikan. Sudah dapat semua? Sudah. Pak. Sudah, ya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Baik, Pak. Sudah selesai kumpul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kumpul. Untuk pretest ini belum Bapak nilai. Dikumpulkan Ini nggak, Pak? Bapak buat dulu di sini, nanti kita lihat penilaiannya, kita bandingkan ya. Nggak usah Oke, dikumpulkan ya, Pak? Ya. Selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan kita, yaitu ke pendahuluan. Sebelum masuk ke pendahuluan, ada di situ gambar anak-anak. Anak-anak kami ada gambar. Ada, Pak. Ada. Pak. Ya. Apa yang bisa kita lihat pada gambar tersebut? Keanekaragaman budaya, Pak. Dari Sabang Keanekaragaman sampai budaya. Merauke. Terus apa lagi? Baju-bajunya beda-beda, Pak. Bajunya beda-beda, ya bagus. Coba dulu anak kami Sidongan. Anak kami Sidongan mana? Coba dulu perhatikan anak kami Dongan. Mana di sini gambar yang menarik menurut anak kami? Ya Pak, Ya, coba dulu perhatikan gambarnya. keragaman budaya Pak. Iya, keragaman budaya. Iya, betul sekali ya. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan ya. Yang dimana sudah dijelaskan di pendahuluan ini, keragaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas. Oke, ini adalah pendahuluan sebelum kita masuk kepada submateri, yaitu mobilitas sosial. Oke, ini adalah gambar dari mobilitas sosial. Coba dari gambar ini, apa yang bisa kamu atau anak-anak kami yang menjelaskan tentang apa maksud dari gambar ini? Satu orang ya. Si anak kami si Andreas. Ya, Pak. Coba jelaskan nak, apa maksud dari gambar ini? Oh ya, Pak, ya. Kurang jelas ya, Pak, gambarnya, Pak. Ya, kurang jelas nak. Ya, belum bisa tahu, Pak, gambarnya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan anak kami Iman. Ya, kalau saya apa, Pak? Ini orangnya naik tangga, artinya dia naik ke level atas. Makasih, Pak. Iya, bagus sekali. Satu orang lagi, anak kami si Catmala dulu, si Catma, biar terdengar suaranya, biar. Saya, Pak. Ya. Iya, Pak. Itu jadi selain ada orang yang memiliki status tinggi, tetapi juga ada yang
tiba-tiba seketika bisa turun, Pak. Iya, bagus sekali. Ya, semuanya dari 3 anak-anak kami yang sudah memberikan jawabannya semuanya benar. Ya, benar. Makasih Pak Hore. Ini ada tangga, ada orang yang berdiri, ada orang yang menaiki tangga, ada orang yang turun dari tebing. Nah, seperti itu kan. Jadi bisa kita simpulkan ya anak-anak kami, gambar ini adalah gambar di mana orang berada pada kedudukan yang berbeda dan ingin mencapai suatu kedudukan yang lebih baik. Gambar ini juga merupakan menunjukkan di mana terjadi perubahan, pergeseran, peningkatan atau penurunan status sosial. Iya. Sudah bisa dipahami anak-anak kami masuk gambar itu kan? Paham, Pak. Bisa, Pak. Sudah? Mana anak kami Ali nih? Kok tidak terdengar suaranya ini? Anak kami Ali. Dia ke belakang. Ya Pak. Gigi, Pak. Oke, belum datangnya. Masih di kamar mandi, Pak. Ya, oke kita lanjutkan kepada pengertian mobilitas. Siapa yang mengetahui apa itu pengertian mobilitas? Anak-anak kami. Saya, Pak. Nah, coba dulu anak kami Catma. Perpindahan status seseorang ataupun kelompok, Pak. Dari Ya, status bagus. yang ya. Ya. Ya, mobilitas sosial itu berasal dari kata mobil. Bil. Ya, mobil ya. Berarti bergerak atau adanya pergerakan. Silakan, Pak. Kalau kita simpulkan, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain dalam struktur masyarakat. Iya. Oke, kita lihat selanjutnya yaitu pengertian mobilitas sosial ini bukan secara umum saja. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian mobilitas sosial. Ada Paul B. Horton, ada Kim Bal-yong and Raymond Wimek, ada Anthony Giddens, dan ada Horton dan Han. Ya. Oke, ini bentuk-bentuk mobilitas sosial, ya. Ini bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada berapa? Coba anak kami, ada berapa bentuk-bentuk mobilitas sosial? Dua, Pak. Pak. Ada 2, Pak. Dua, Pak. Ada 2, ya. Yang lain? Horizontal dan Horizontal dan vertikal. Iya, bagus sekali. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini anak kami ada 4. Ya, yang pertama mobilitas horizontal, yang kedua mobilitas vertikal, yang ketiga itu mobilitas antar apa? Coba generasi, Pak. antar apa? Coba yang tahu? Generasi, Pak. Iya, antar generasi dan intragenerasi. Dan yang keempat ada mobilitas sosial Geografi. Oke, kita lihat mobilitas sosial secara horizontalnya. Di mana mobilitas sosial secara horizontal adalah merupakan peralihan individu atau kelompok dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Kalau kita lihat di sini berarti tidak ada kenaikan ya, anak-anak kami. Iya, Pak. Ada seperti contoh gambar yang ada di samping itu. Itu adalah seorang reporter TV. Yang dulunya dia adalah reporter RCTI. Nah, dia berpindah ke Metro TV, tapi masih tetap menggeluti pekerjaannya sebagai reporter. Ya, berarti dia tidak menaikkan satu derajatnya, ya, seperti itu anak-anak kami ya. Iya Pak. Oke, sekarang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Berarti ini ada yang bagaimana anak-anak kami?
Ada yang naik, ada yang turun, Pak. Iya, ada Pak, yang ada yang naik turun, Pak. atau ada yang turun. Turun. Yang naik itu disebut dengan vertikal. Vertikal ke atas. Vertikal Iya, ke atas. vertikal ke atas atau social climbing, dan vertikal ke bawah atau social Thinking. Nah, gambarnya di situ sudah cukup jelas kita lihat ya anak-anak kami ya. Di mana Ya, Pak. vertikal ke atas, ya perhatikan, dia dulu seorang siswa. Dia dulu seorang siswa, sekarang dia sudah menjadi seorang guru. Ya, itu vertikal naik ke atas. Kalau vertikal ke bawah, dulu dia seorang pejabat. Tapi karena ada permasalahan terhadap tindak korupsi, dia tidak lagi menjabat, melainkan dia sudah masuk penjara. Berarti sosial vertikal ke Bawah. Bawah. iya, Thinking. terpintar anak-anak Bapak ya. Apa? Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Ini juga dibagi dua, ada mobilitas antar generasi naik dan ada mobilitas antar generasi turun. Terus yang keempat yaitu mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis disebut juga mobilitas lateral. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Oke, untuk kasusnya Bapak tampilkan contoh kasus seperti ini, di mana gambar A dan gambar B. Di sini ada satu perbedaan. Untuk contoh kasus yang pertama ini adalah contoh kasus dari mobilitas antar generasi. Ya. Di mana kalau kita perhatikan gambar yang pertama, si kakek petani, si nenek petani. Terus ayah petani, ibu petani. Terus ayah guru, ibu guru. Terus di sini anaknya satu jadi guru, satu jadi camat. Kalau di sini kita lihat apa yang terjadi anak-anak kami dari gambar ini, dari gambar A. Perubahan jenis pekerjaan, Pak. Dari kakek sampai ke cucu. Ya, yang lain. Yang lain anak-anak kami. Perubahan Ayo, anak kami. status generasi. Iya, bagus sekali. Ya, bagus ya anak-anak ya. Gambar A ini menunjukkan bahwa adanya antar generasi yang terjadi. Ini adalah antar generasi naik. Yang dulu kakeknya seorang petani, dari ayahnya seorang petani, ataupun bisa juga ayahnya sebagai guru, terus anaknya menjadi guru atau menjadi camat. Kalau gambar yang kedua, bagaimana anak-anak kami ini, dulu kakeknya adalah seorang jenderal. Nah, neneknya kepala dinas, terus turun ke ayah menjadi pengusaha, ibu menjadi pengusaha, anaknya menjadi pengangguran. Pengangguran. Ini contoh kasus dari yang bagaimana anak-anak kami? Vertikal turun, Pak. Iya, vertikal turun. Yang lain, bagus sekali ya. Anak kami ya, Catmaya. Ya, Yang Pak. lain? Terima kasih. Sama, Pak. Sama, iya, Sama, bagus Pak. sekali. Iya, gambar yang kedua ini atau gambar B ini menunjukkan bahwa adanya antar generasi turun, ya, antar generasi turun. Yang dimana tadi kakeknya adalah seorang jenderal dan neneknya seorang kepala dinas, turun ke ayah menjadi pengusaha, dan anaknya menjadi satu pengangguran. Berarti ini masuk pada antar generasi turun. Oke, ini contoh kasus yang pertama. Untuk contoh kasus yang kedua, pada intragenerasi naik, Bapak satu contohkan yaitu presiden kita ya. Di sini ada Bapak buat sedikit penjelasan bagaimana contoh kasusnya. Di
Di sini adanya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Ia memiliki 3 anak yang salah satunya ialah Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, sedangkan Kahiyang Ayu sebagai adiknya menjadi ibu rumah tangga. Meskipun suaminya juga menjadi wali kota Medan, disinilah Gibran mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik dibandingkan dengan Kahiyang Ayu. Berarti kalau kita lihat intergenerasi naik ini, ya, di mana anak Pak Jokowi itu ada 3, ya kan? Apa? Iya, ada 3. Satu dia sebagai wali kota Solo, satu dia sebagai istri dari wali kota Medan, satu dia dan sebagai Saha. Ah, Iya. Berarti tidak sama kedudukan mereka ya, tetapi ada integrasi naiknya. Oke, selanjutnya intergenerasi turun. Di sini Bapak juga membuat Dika ialah seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang ekspedisi. Sedangkan Randy sebagai adiknya, Dika bekerja sebagai pemulung sampah. Dalam kasus ini, Randy mengalami mobilitas integrasi turun. Berarti dalam satu keluarga ada 2 kakak beradik. Seperti itu maksudnya ya. Satu sebagai ekspedisi, bekerja dalam bidang ekspedisi. Satu sebagai pemulung. Lupa. Ya, ini contoh kasus yang kedua. Selanjutnya contoh kasus yang ketiga, yaitu contoh kasus dari mobilitas geografis, ya, yang tadi di mana adanya perpindahan status sosial akibat adanya perpindahan penduduknya. Oke, kita lihat di sini Bapak buat contoh kasusnya, yaitu si Andika. Si Andika ini apabila di kampung dia seorang petani. Tetapi setelah dia berpindah ke kota, Andika mengalami perubahan status sosial menjadi seorang pedagang. Ya, udah bisa dilihat contoh kasus yang ketiga kan, untuk mobilitas geografisnya kan anak-anak kami? sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke deh. Ya, selanjutnya faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di sini faktor-faktor pendorongnya ada 4, ada status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, situasi politik. Untuk faktor-faktor penghambat mobilitas sosialnya ada diskriminasi ras, agama, dan kelas sosial, serta kemiskinan. Selanjutnya, saluran-saluran mobilitas sosial, yaitu dari cara melakukan mobilitas sosial ada melalui perkawinan, peningkatan standar hidup, perubahan tempat tinggal, upaya peningkatan penghasilan, perubahan nama yang diidentifikasi pada posisi sosial tertentu, melalui prestasi, perubahan tingkah laku. Selanjutnya, saluran-saluran mobilitasnya menurut Fitrin Asorokin di sini ada 7. Yang pertama itu ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan perkawinan. Terus di sini ada pengaruh mobilitas sosial terhadap perubahan status sosial ya. Di sini cara memperoleh status atau kedudukan ada 3. Yang pertama akibat status, yang kedua achieved status, dan yang ketiga achieved status. Terus untuk selanjutnya secara umum terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk memperoleh status sosial, itu ada askripsi dan prestasi. Selanjutnya di sini ada secara khusus cara-cara yang digunakan menaikkan status sosial sebagai berikut. Ada melalui perubahan standar hidup, perubahan nama, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, bergabung dengan organisasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu dampak mobilitas sosialnya. Ada dampak positif. Yang pertama itu mendorong seseorang untuk maju, mempercepat perubahan sosial,
diraihnya suatu tingkat kesejahteraan sosial. Dampak negatifnya menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Terus munculnya keretakan dalam hubungan primer. Ketiga, menimbulkan konflik antar kelas, antar kelompok sosial, antar generasi. Selanjutnya berkurangnya solidaritas kelompok. Oke, selesai. Ini adalah materi yang sudah Bapak sampaikan. Ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan ini, anak kami? Tidak. Tidak. Kalau tidak, biar kita bentuk satu kelompok. Atau sudah pernah dibentuk kelompoknya nih? Kemarin sudah Pak, sama iya. ketua kelas. Iya, lupa Bapak ya. Atas perintah Bapak, nggih. Iya. Waktu materi yang pertama ya, lupa Bapak. Iya. Oke. Tapi untuk memperjelas seperti itu, walaupun seperti itu Bapak perjelas dulu ya. Nama kelompoknya ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Nah, kelompok 1 itu Andreas, Catma, dan kawan-kawan. Siapa? Kelompok 2 Ali, Mami, dan kawan-kawan. Iya, Pak. Kelompok 3 Siapa? Dongan, Iman, dan kawan-kawan. Kelompok 4 Luciana dan kawan-kawan. Kelompok Sudah, 5 Pak. Dwi dan kawan-kawan. Oke, coba dulu bersatu atau bergabung kepada kelompok masing-masing. Sudah, Pak. Sudah? Baik, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Di sini Bapak bentuk kalian ataupun sudah jadi kelompoknya. Di sini tujuannya untuk kita laksanakan model pembelajaran tadi. Di mana model pembelajaran TGT ini kita lakukan suatu permainan. Yaitu permainannya dengan menggunakan tongkat dan musik. Dan ada satu botol ini di tangan Bapak, soal-soal kuis yang akan dijawab oleh anak-anak kami atau yang dijawab oleh anggota-anggota kelompoknya yang di mana nanti tongkat tersebut berhenti. Bisa dipahami? Iya, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Di Baik, depan ini Pak. Bapak buat satu di atas bangku Bapak buat soalnya. Oke, kelompok yang pertama maju 1 orang. Sudah? Kelompok 2 1 orang, kelompok 3, 4 dan 5 maju 1 orang. Iya, Bentuk Pak. lingkaran. Bentuk lingkarannya Sudah, di Pak. depan kursi tadi. Bentuk lingkaran sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak kasih tongkatnya sama si Andrea. Nanti tongkat ini berjalan sesuai musik. Ya. Ya, Oke, Pak. oke, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak, kita mulai. Oke, sudah selesai. Ya, Pak. Ya, semua sudah berjalan dengan baik. Sudah menjawab kuisnya dengan baik, dengan penuh seksama. Semuanya anak-anak kami antusias, bergairah untuk melakukan permainan ini. Sekarang Bapak umumkan dari hasil permainan kita ini, dari kelompok-kelompok yang menjawab pertanyaannya dari kuis ini, kelompok yang terbanyak adalah kelompok pertama, yaitu Andreas. Tangan. Kelompok yang terbanyak kedua itu kelompok dari anak kami Dongan. Terus kelompok yang selanjutnya adalah kelompok Dwi. Dari Iya, semuanya mendapat nilai yang bagus walaupun kelompok yang lain belum bisa, tapi berikutnya nanti, pertemuan berikutnya nanti kita lomba lagi kelompok yang lainnya. Anak-anak kami jangan berkecil hati. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Oke. Di sini untuk anak-anak kami, karena permainan sudah selesai, cobalah dulu yang mendapat nilai tertinggi atau poin tertinggi dari kelompok 1 tadi. Coba dulu ambil kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pelajaran yang sudah Bapak sampaikan.
Ya Pak, permainannya menyenangkan, pelajarannya mudah bisa dipahami Pak. Iya, bagus sekali ya. Pelajarannya bisa Bisa dipahami. dipahami. Iya, oke. Sekarang Bapak akan memberikan kembali soal pretest tadi menjadi soal post test untuk dijawab oleh anak-anak kami. Ya, di sini Bapak bagikan kembali soal post test untuk anak-anak kami. Sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Pak. Bapak Sudah, kasih Pak. waktu 15 menit. Ya, dikumpul. Iya, Ya, Pak. Tunggu Pak, saya belum Pak, satu lagi Pak. Ya, Kita ditunggu. tinggal aja Pak, tinggal aja. Tunggu anak-anak kami, ayo semangat. Iya, Pak. Sudah Pak? Ya, dibawa ke depan anak-anak kami, bawa ke depan ya. Iya Pak. Iya. Oke, karena berhubung waktu kita semakin sedikit, karena bel istirahat mau berbunyi, Bapak simpulkan saja pelajaran ini bahwa di mana mobilitas ini atau mobilitas sosial ini adalah mobilitas yang mempengaruhi perubahan yang terjadi baik di dalam diri sendiri maupun di masyarakat. Ya, anak-anak kami bisa dimengerti kan? Jadi intinya untuk anak-anak kami lebih bergiat untuk belajar agar memperbaiki status sosial kita di dalam keluarga. Oke, karena waktu sudah habis, bel istirahat juga sudah berbunyi. Untuk menutup dari pembelajaran kita ini, coba dulu satu orang, tidak perlu Bapak tunjuk untuk berdoa. Siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan. Anak kami Ali. Ya baiklah teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Pak Alasan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita baca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan Oke. salam. Terima kasih ya anak-anak kami. Terima kasih Pak. Selamat Selamat sore. sore. Sampai ketemu minggu depan. Iya Ya, Pak.